Apa udah terlihat share-nya? Sudah Iya, Mas, mana? Ya, terima kasih sebelumnya, Prof. Saya akan mencoba menjelaskan tentang review yang saya lakukan. Di sini saya mereview disertasi saudara Lilis Widyaningsih yang merupakan apa namanya? Beliau ini adalah sekretaris Stephen RC di UPI ya, yang disertasinya membahas tentang eh, transformasi budaya pekerja bangunan dalam mengembangkan keterampilan vokal. Saya menghubungi beliau langsung untuk minta akses ya, sehingga nanti saya nggak mungkin bisa menyampaikan atau melampirkan isi disertasinya secara lengkap karena memang aksesnya sangat terbatas. Jadi saya cuma dikasih akun untuk membaca disertasi ini lewat sistem yang disediakan oleh perpustakaan UPI. Nah, ini dia identitasnya, judul disertasi transformasi budaya pekerja bangunan dalam mengembangkan keterampilan vokasional. Nama penulis Lilis Widyaningsih tahun 2019, jadi masih memenuhi prasyarat karena prasyaratnya 10 tahun ya, Prof. Asal iya. Universitas Pendidikan Indonesia, negara Indonesia. Saya membuat formatnya seperti ini supaya mudah dipahami. Nanti mudah-mudahan ada Di, koreksi. dibesarkan dikit Oke. bisa? Saya nggak terbaca. Terus, ya, ya, oke. Dah. Oke. Ya, yang pertama beliau selingkungnya seperti yang Prof jelaskan tadi, memang seperti UN ya Prof ya, ada 5 bab. Tapi Ya, ya. nanti secara detail akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari atas. Yang pertama latar belakangnya, menurut peneliti, pekerja di sektor industri konstruksi merupakan kelas pekerja yang tidak pernah alpa dalam berbagai proyek konstruksi, baik di skala kecil seperti rumah tinggal, menengah, nasional maupun internasional. Di samping itu ada pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Berdasarkan data itu ada 930.000 pekerja yang muncul setiap tahun di sektor industri. Nah, ini memantik pertanyaan ya. Menurut saya peneliti cukup jeli dalam menyoal satu hal yang sangat krusial dalam studi ini, yaitu pertumbuhan dan transformasi pekerja bangunan. Kejelian itu juga didukung dengan logika yang sangat kuat dengan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti dari mana para pekerja ini bisa terlibat dalam industri ini, industri konstruksi. Yang kedua, bagaimana keterampilan mereka pada mulanya. Lalu siapa mereka dan bagaimana cara mereka terlibat di dalam industri ini. Lalu lembaga pendidikan dan pelatihan mana yang mempersiapkan mereka sebagai pekerja. Nah, sebagai catatan melalui studi ini, peneliti juga ingin menunjukkan eh, posisi mengenai apa yang selama ini pernah dianggap. Pekerja bangunan itu seperti the invisible hand yang tidak tercatat dalam karya apapun yang mereka kerjakan. Nama mereka tenggelam di balik nama besar para arsitek, desainer, dan lain sebagainya. Padahal setiap bangunan besar, megah, mewah, dan indah tidak pernah terlepas dari tangan-tangan kasar para pekerja bangunan. Ini yang menurut saya menarik karena ada nuansa apa ya, ironisnya seperti itu. Jadi ini termasuk Iya. satu kejelian yang menurut saya perlu diapresiasi dari penulis. Nah, identifikasi masalah pada konten ini berkaitan seputar bagaimana pertumbuhan pekerja bangunan ini yang tidak senada dengan peningkatan profesionalisme yang legal dan formal, budaya kerja tradisional dan identitas primordial pekerja yang mempengaruhi transformasi mereka. Jadi ada kekhasan di dalam disertasi ini karena justru para pekerja itu punya pendapat kalau dia punya sertifikasi yang formal, misalnya kalau di bangunan itu ada yang ahli memasang keramik dan lain sebagainya, itu pekerja ini nggak mau karena dianggap malah mengurangi peluang mereka untuk dapat pekerjaan. Itu yang menarik sebenarnya. Batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi pada pengungkapan, pendeskripsian, dan pengeksplorasian secara mendalam terkait keterampilan vokasional para pekerja bangunan dengan budaya yang melatar belakanginya. Dalam hal ini budaya merantau ya di masyarakat Sunda, karena ini
tepat nanti di Kabupaten Garut, salah satu desa di Kabupaten Garut. Peneliti menggunakan pendekatan etnografi untuk memotret fenomena ini, tentu sangat tepat. Selain itu juga ada pendekatan etnoandragogik yang menurut saya sangat relevan dengan kebutuhan studi yang juga secara tidak langsung ingin menyorot bagaimana sebuah transformasi keterampilan vokasional para pekerja yang notabene adalah orang dewasa ini berlangsung. Jadi ada pendekatan andragogik karena berkaitan dengan transfer pengetahuan. Rumusan masalah, peneliti membagi rumusan masalah menjadi dua bagian secara umum. Yang pertama, pendalaman aspek budaya yang meliputi tanyaan bagaimana keterampilan dimiliki, bagaimana membangun jaringan kerja, pandangan terhadap pekerjaan, penerapan K3, pandangan terhadap upah, pandangan terhadap sertifikasi. Yang kedua, tentang pewarisan keterampilan vokasional, meliputi bagaimana pewarisan keterampilan dilakukan, transformasi budaya kerja terbentuk, pola pengembangan keterampilan, dan relevansi antar latar belakang akademik, pendidikan, dan pelatihan vokasional. Sebagai sebuah studi budaya dalam sektor pendidikan vokasional informal, rumusan masalah ini menurut saya sangat mengcover apa yang perlu diungkap. Selain itu, rumusan ini berpotensi memberikan ciri khas dan kebaruan dalam transformasi keterampilan vokasional di bidang konstruksi yang di berbagai negara bernada sangat formal. Nah, ini menurut saya adalah kalau kita boleh menyebutkan sebagai sebuah kebaruan ini di dalam diskursus pekerja ya, karena saya banyak membaca buku tentang ketenaga kerjaan juga. Ketenaga kerjaan di Indonesia itu sangat khas dengan pendekatan yang sangat informal itu, para pekerja rentan. Kalau di luar negeri kan mereka terdaftar ya, terus ada pemotongan gaji untuk pajak, untuk jaminan kehidupan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Sementara di kita nggak ada sama sekali. Dan itu memang lazim di dunia industri konstruksi ya. Mungkin nanti Pak Indra bisa mengomentari soal ini karena bidangnya. Nah, itu dia. Tujuan penelitiannya adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai pola transformasi budaya pekerja bangunan dalam mengembangkan keterampilan vokasional. Detail dari tujuan yang dituliskan peneliti tentu sangat menarik karena dapat membukakan perspektif baru dalam melihat asal-muasal dari sebuah keterampilan vokasional yang lahir karena intervensi budaya dalam rangka pemertahanan hidup. Jadi concernnya memang ini adalah untuk bertahan hidup, mencari nafkah. Nah, definisi operasionalnya ini dibatasi pada istilah-istilah baku yang lazim digunakan dalam studi budaya. Makanya yang dikutip ini adalah Marx ya, tentang kelas pekerja, Emil Durkheim pada tataran sosiologisnya, dan Franz Magnus Suseno ya, Romo, yang punya concern terhadap etik dan juga keadilan kepekerjaan. Kajian literatur, beberapa poin di sini. Ada kajian budaya. Menurut saya peneliti menggunakan framework kebudayaan sebagai rujukan untuk melihat seberapa besar pengaruhnya dalam transformasi pembentukan budaya kerja dan pandangan kepekerjaan menurut satu komunitas. Karena memang riset ini berfokus pada satu komunitas di desa yang memang punya tradisi untuk merantau dan bekerja sebagai pekerja bangunan. Transformasi budaya dalam pendidikan, karena ada pewarisan nanti di sana, jadi peneliti menggunakan teori transformasi budaya dalam pendidikan dalam konteks pembelajaran orang dewasa, di mana para pekerja ini ya orang-orang dewasa yang punya cara belajar yang berbeda dibanding anak-anak di kelompok usia sekolah gitu. Selanjutnya, PTK non formal dan konsep pendidikan seumur hidup digunakan untuk mendukung bagaimana proses pengembangan keterampilan para pekerja bangunan terjadi. Selain itu juga melengkapi subjek sebagai pekerja dalam melakukan pembelajaran dalam konteks andragogi. Karena memang penelitian ini penelitian untuk orang dewasa, di mana di sana ada pembelajaran konsep pendidikan seumur hidup sepanjang hayat yang dilakukan secara learning by doing. Di dalam temuannya nanti akan ada hal yang menarik. Konsep kerja dan pekerja untuk membedakan manusia sebagai menurut Marx itu sebagai spesies being yang punya kosakata khusus mengenai kerja gitu ya. Jadi ada kerja, ada pekerja. Jadi kata pekerja itu berkaitan dengan
apa yang dimaksud dengan eh, kerja sebagai definitif dimaknai sebagai bentuk aktivitas, sementara pekerja merupakan kosakata khas milik manusia yang sudah masuk dalam sistem yang mengaturnya dalam perspektif industri. Pekerja tentu sekaligus juga kosakata yang memiliki seluruh sistem yang terkait dengan pekerjaan seperti upah, jaminan keselamatan, waktu, pola, dan lain sebagainya. Jadi di situ diletakkan dibatasi makna kerja dengan pekerja. Selanjutnya etnografi, satu metode dalam penelitian kualitatif yang menekankan penyelidikan pada konteks eksplorasi budaya dan berbagai hal yang berkait. Pemilihan metode etnografi menurut saya sangat tepat dengan soalan yang disusun dalam rumusan masalah oleh peneliti. Penelitian relevan, ini saya menandai apa yang disebut sebagai novelty, mungkin ya, kontribusi yang besar. Karena dari beberapa penelitian relevan yang dikutip oleh peneliti berkaitan dengan pekerja mendapatkan keterampilan, pelatihan, keterbatasan keterampilan para pekerja, dan tinjauan antropologis terhadap kehidupan pekerja. Posisi peneliti terhadap beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan tentang kebudayaan sebagai sarana pengembangan keterampilan vokasional dan membangun jejaring, menurut saya memberi kontribusi yang cukup besar ya. Dari beberapa penelitian sebelumnya, ada tendensi yang sangat kuat mengenai sentuhan formal dalam pengembangan keterampilan para pekerja. Sementara di studi ini, pada disertasi ini, studi yang dilakukan oleh peneliti ini membahas bagaimana transformasi pekerja di sektor industri konstruksi yang modern, ya. Jadi industri konstruksi itu saya kategorikan sebagai industri modern, tapi berlangsung dalam framework interaksi tradisional, seperti itu. Nah, metode penelitian etnografi ya merupakan metode yang dipilih oleh peneliti pada studi ini. Selain itu, peneliti juga menambahkan metode etnoandragogi dalam upaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi kelompok budaya masyarakat pekerja. Menurut saya, metode ini merupakan pilihan yang sangat tepat karena sangat mendukung saran yang disusun di awal perencanaan riset. Akan tetapi, menurut saya, dalam disertasi ini, penulis tidak perlu menjelaskan apa yang menjadi karakteristik dari metode etnografi yang dipilih. Peneliti harusnya lebih fokus menjelaskan secara operasional mengenai apa yang akan dikerjakan dalam penelitian ini. Jadi ini sedikit kritik saya karena di dalam permulaan bab 3 itu peneliti masih mengulang ya apa yang disebut dengan etnografi. Padahal harusnya dia langsung to the point, mau ngapain seperti itu. Nah, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Sudalarang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Garut. Alasan pemilihan lokasi ini menurut peneliti adalah pertimbangan karena lokasi tersebut memiliki potensi dan tingkat keterampilan yang memadai sebagai penghasil pekerja bangunan. Penelitian berlangsung dari tahun 2016 sebagai awalan ya pendahuluan selama 6 bulan. Selanjutnya secara formal penelitian dilakukan melalui disertasi selama 12 bulan. Nah, menurut saya dalam pengetahuan saya yang belum banyak ya tentang etnografi, saya pernah mendengar satu etnografer dari Aceh, namanya Reza Idria. Beliau mengatakan bahwa sebagai prasyarat untuk disebutkan sebagai penelitian lengkap itu, etnografer membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan. Jadi penelitian saudari Lilis ini dari awal 6 bulan dan kemudian dilanjutkan 12 bulan, itu pas 18 bulan sebagai penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data pada pendahuluan penelitian ini dilakukan observasi kepada 35 responden. Pengumpulan dilakukan dengan cara wawancara dan FGD. Lalu di lanjutannya peneliti memilih kelompok pekerja dari satu paguyuban ya, Pakuban namanya, Paguyuban Kuli Bangunan. Informan pekerja ini yang dipilih adalah yang punya pengalaman di atas 30 tahun. Yang sudah melakukan transfer keterampilan ke generasi berikutnya, jadi ke anak keponakannya gitu. Udah turun ilmunya gitu. Nah, yang menarik lagi dalam disertasi ini adalah beliau mencantumkan bahasa ya. Bahasa yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dengan bahasa lokal yaitu bahasa Sunda. Nah, menurut saya persoalan penggunaan bahasa merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam menjaring informasi.
Hal ini senada dengan yang dituliskan oleh peneliti di mana dalam kultur Sunda, bahasa atau loma menjadi cara penting bagi siapa saja untuk mempermudah komunikasi dengan pendekatan kultural. Bagi masyarakat pedesaan di Garut, bahasa yang digunakan tidak hanya sekedar alat komunikasi, tetapi cara, bahasa tubuh, intonasi, pemilihan diksi, dan isyarat budaya lainnya yang berkaitan dalam membangun dan menjaga kepercayaan. Jadi dengan mungkin kalau saya bisa bayangkan kalau ini pakai bahasa Indonesia, penelitinya jadi outsider gitu ya. Itu membuat tidak nyaman dalam penjaringan informasi, baik apa namanya informannya maupun penelitinya bisa jadi canggung karena ada apa namanya perbedaan yang sangat kentara khususnya dalam penggunaan bahasa. Nah, selanjutnya proses analisis data. Yang pertama tahapan coding ya. Ya, sepertinya kalau dijelaskan itu kan penelitian kualitatif sederhana ya, coding tahapan ini. Tapi tentu ini harus dibayangkan betapa rumitnya membuat coding dari banyaknya informasi dari berbagai sumber yang mungkin berbeda. Jadi ada tahapan dalam representasi kategori-kategori dalam catatan selama penelitian etnografi. Lalu interpretasi tema yang bertujuan memahami analisis etnografi secara alamiah. Nah, yang dia dikembangkan berdasarkan tahapan domain yang luas gitu ya, baru ada taksonomi yang lebih lebih mengerucut dan komponen yang lebih detail sampai ke atribut-atribut informasinya. Lalu penulisan laporan, tahapan ini dilakukan secara bertahap, secara induktif. Nah, kalau secara induktif artinya eh, ada kemungkinan untuk terus terbaharui temuannya gitu. Karena apa yang tadinya sudah disimpulkan karena induktif ini membuat mindset keterbukaan ya. Jadi bisa jadi ada temuan-temuan baru yang boleh jadi baru disadari karena muncul dari puzzle yang belum tersambung ya, kausalitasnya dengan fakta yang lain untuk menyimpulkan satu temuan. Dengan demikian, proses ini membutuhkan waktu yang panjang hingga terbentuk satu abstraksi interpretasi yang mungkin selangkah lagi nih udah mau jadi apa ya? Apakah konsep atau teori seperti itu. Kerangka penelitian berisi ringkasan proses awal penelitian hingga akhir. Nah, ini juga ada kritik ya dari saya. Menurut saya kerangka penelitian sebaiknya berisi kausalitas logika yang memperkuat soalan yang disusun di awal dan memberikan gambaran bagaimana jawaban persoalan tersebut nantinya menjadi penyempurna kerangka yang telah direncanakan. Jadi kalau beliau ini membuat kerangka itu kayak ringkasan dari awal sampai akhir seperti itu. Nah, ini masuk ke bab 4, temuan dan hasil pembahasan. Deskripsi umum bagian ini dimulai dari deskripsi mengenai Desa Sudalarang sebagai lokasi penelitian, dari penjelasan panjang mengenai sejarah pembangunan perkembangan desa, latar belakang sosial politik, dan lain sebagainya. Yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah kerelaan dan keterampilan para warga dalam mendirikan berbagai fasilitas umum seperti masjid dan lain-lain. Hal ini yang kemudian menjadi pintu gerbang untuk menelusuri lebih jauh kompleksitas budaya dan transformasi keterampilan pekerja bangunan dari desa ini. Secara sosiologis, masyarakat pedesaan merupakan sebuah komunitas. Masyarakat desa merupakan kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, atau dalam bahasa Marx itu communities of common interest. Nah, ini adalah apa namanya jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan ya. Jadi rata-rata, tapi yang paling mencolok itu di perguruan tinggi masih sedikit. Nah, sementara ini adalah jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan. Terlihat sekali dominan di sana buruh tani dan bangunan. Nah, saya nggak tahu nih kenapa buruh tani dan bangunan ini disatukan, padahal itu besar ya. Harusnya mungkin bisa di breakdown. Tapi mungkin ini adalah apa ya? Adalah cara bagi peneliti untuk menunjukkan bahwa concern beliau tuh tepat karena menelusuri lebih lanjut mengenai para pekerja bangunan yang jumlahnya sangat dominan yaitu 63% walaupun digabung dengan buruh tani.
Nah, tinjauan historis ini adalah gerbang ya menurut saya untuk mulai memasuki mengapa ini jadi misteri yang sangat menarik gitu di dalam pengungkapan asal muasal keterampilan pekerja. Nah, secara historis proses migrasi para pekerja yang terjadi di Desa Sudalarang senada dengan apa yang terjadi di negara kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Migrasi terjadi karena kebutuhan pekerja di kota sebab kemajuan perkembangan pasca pemerintahan kolonial. Di Indonesia sendiri, periode ini terjadi pada era 1970-an dan para pekerja bangunan dari Sudalarang termasuk yang terdampak magnet kapitalisme di kota. Dalam hal ini kota Jakarta ya terutama. Kebijakan politik melalui penetapan Repelita, perencanaan pembangunan 5 tahun, menjadi jaminan pekerjaan baru untuk mengubah nasib para pekerja dari desa. Nah, ini adalah gambaran kemana sebenarnya para warga di Desa Sudalarang itu merantau tuh. Ada yang ke Aceh, ada yang ke luar negeri, yang terjauh ke Jepang, tapi eh, selain itu banyaknya ya sekitar Jabodetabek, ya di Jakarta. Budaya kerja, sebagaimana dijelaskan di awal, berdasar penjelasan beberapa tukang atau pekerja bangunan memiliki kebanggaan dan keterlibatannya di dalam bangunan-bangunan mewah. Kebanggaan itu yang menjadi semacam kemudian mendorong setiap pekerja untuk meneruskan keahliannya ke generasi berikutnya. Nah, ini salah satu gimmick kali ya. Dalam temuan itu ada sebuah bangunan rumah mewah di mana ada tulisan Udin. Udin itu di Udin itu kemungkinan nama tukang yang ingin eksis gitu ya. Jadi dia yang meninggalkan jejak. Karena seperti saya jelaskan tadi, pekerja bangunan ini tidak pernah dianggap punya karya. Bahkan pada bangunan-bangunan yang dikerjakan. Nah, Udin ini mungkin ingin membuat jejak ini. Ini diambil peneliti dari web Brilio pada tahun 2018. Nah, adapun yang sebenarnya menjadi sangat khas dari disertasi ini adalah pewarisan keterampilan vokasional sebagai subbabnya. Bagaimana pewarisan itu terjadi? Sebagai temuan penelitian, pewarisan ini dalam bidang pekerja bangunan menunjukkan pola alami dan tradisional yang masih senada dengan prinsip pendidikan orang dewasa dan pendidikan sepanjang hayat. Pewarisan keterampilan ini berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Berdasarkan temuan, generasi yang menjadi pekerja berikutnya sudah dikenalkan oleh generasi yang sekarang. Ya, kalau bapaknya adalah tukang, anaknya itu dari umur 12 tahun sudah dikenalkan tentang pertukangan gitu ya. Dengan demikian rekrutmen calon pekerja memang selalu bertalian dengan hubungan keluarga dan kedekatan. Jadi kalau nggak anak ya keponakan atau anaknya teman dan lain sebagainya. Begitu proses pengkaderannya berlangsung di Desa Sudalarang. Pewarisan ini juga dianggap dapat memperkuat ikatan lokalitas perantauan ya, karena memang orang di rantau itu butuh teman. Jadi kehadiran para pekerja baru yang sedaerah itu jadi faktor yang determinan juga dalam pewarisan keterampilan ini. Secara umum bentuk pewarisan dapat dikatakan sebagai transformasi tradisional. Ya, sangat tradisional karena tidak ada lokernya gitu ya. Teman-teman, tidak ada loker calon kuli, itu nggak ada. Jadi memang dari mulut ke mulut, tapi ya itu tadi merupakan jawaban atas dari mana 930.000 pekerja datang setiap tahun. Tidak ada dari rekrutmen dan pelatihan formal. Jadi penelitian ini menjelaskan bahwa bukan semua ya, sebagian besar mereka datang dengan cara yang tradisional seperti ini. Seperti yang terjadi di Desa Sudalarang. Namun hal ini tentu jadi temuan yang menarik dalam diskursus internasional ya, khususnya ini saya tandai dalam diskursus internasional, khususnya dalam vokasional, apalagi teknik bangunan ini ada aturan-aturan yang ketat. Nah, kalau kita lihat video itu orang yang kerjanya masang acian ya itu nggak boleh, bukan nggak boleh, dia ya
fokusnya di sana. Tidak bisa untuk yang ngerjain yang kayu, perkayuan gitu ya. Begitu juga yang masang keramik, ada sertifikasinya yang masing-masing tuh terpisah. Seperti itu. Sementara di kita satu satu pekerja bangunan itu multitasking, dia bisa semuanya, gitu. Dia bisa mengerjakan apa saja. Ya tentu ada plus minusnya. Nanti mungkin Pak Indra bisa apa ya apa namanya mengomentari. Nah, selanjutnya pola transformasinya. Pewarisan keterampilan dari beberapa dekade menunjukkan pola yang sama dengan sistem kedekatan, kekerabatan turun-temurun dengan pembelajaran langsung di tempat kerja dan sambil belajar sambil bekerja, learning by doing. Nah, jadi kalau ada soalan di awal di mana pusat pelatihannya? Pusat pelatihannya adalah di lapangan, gitu. Di lapangan. Jadi ada jenjang karirnya di sini di perkangan. Nah, ketiga pola pengembangan keterampilan, ketiga pola keterampilan vokasional setidaknya dapat digambarkan jadi tiga tahapan. Nah, ini yang saya bilang tadi, jenjang karir pertukangan itu. Yang pertama dilakukan antara 4 bulan sampai 2 tahun. Ini sebagai asisten tukang sampai tukang terbimbing. Asisten tukang ini ya kenek lah ya. Kenek kuli bangunan yang tukang aduk semen dan lain sebagainya. Yang kalau tukang haus dia mungkin sekaligus bikinin kopi dan lain sebagainya, beli rokok. Sampai dia bisa jadi tukang terbimbing. Ini 4 bulan sampai 2 tahun. Nah, tahapan kedua ini agak panjang nih, pengembangan keterampilan dan karir. Nah, di dalam tahapan kedua ini 2 tahun sampai 40 tahun ini eh, para pekerja itu udah terlibat dalam berbagai proyek konstruksi di perkotaan, ikut pelatihan mungkin karena di bawah pemborong ya, karena mungkin ada apa namanya sertifikasi-sertifikasi yang harus diikuti, serta pembelajaran mandiri melalui media internet. Ada apa namanya belajar otodidaknya juga dari internet, tentu dari YouTube sekarang. Bahkan sekarang ada konten kreator yang kalau saya tidak salah lihat ada namanya disabilitas punya cara. Jadi ada pekerja teknik bangunan yang dia disabilitas menjelaskan berbagai cara tentang penyelesaian persoalan-persoalan di dalam kerja bangunan gitu. Nah, tahapan ini merupakan puncak karir menjadi tukang yang 20 sampai 40 tahun. Bisa berlanjut karirnya, bisa jadi kepala tukang atau pemborong bangunan skala rumah tinggal. Ini kayak setelah merantau di kota punya portofolio apa ya, portofolio sebagai tukang senior. Nah, dia bisa jadi pemborong ya sebagai baik di kampung pulang ataupun tetap di kota dengan skala rumah kecil gitu. Tahapan ketiga ini adalah tahapan pasca puncak karir saat mereka memasuki usia tua di mana tenaga dan keterampilan mereka sudah tergantikan oleh generasi berikutnya. Jadi penelitian ini lumayan mengungkap seluruh apa ya, seluruh apa gambaran mengenai jenjang karir pertukangan dari permulaan sampai selesai. Selanjutnya latar belakang akademik. Nah, latar belakang akademik para pekerja ini sangat beragam. Dasar-dasar keterampilan vokasional didapat secara formal dan informal. Minimnya akses pada pendidikan dan pelatihan vokasional formal menyebabkan para pekerja tidak memiliki kesadaran penuh mengenai K3 dan sertifikasi. Akan tetapi ada juga anggapan bahwa sertifikasi keahlian justru dianggap akan menghambat mereka dalam menerima pekerjaan baru. Ya, jadi memang saya dulu waktu PKL itu di Batam, saya kebetulan masang instalasi listrik ya. Di depan saya itu ada pekerja yang jatuh dari lantai atas dan nggak bisa bicara itu saya langsung sadar bahwa ternyata itu kenapa di proyek-proyek bangunan itu selalu ada tiga tuh ya, ada logo itu, logo tanda tambah itu. Karena memang mengerikan sekali kalau kita di proyek tiba-tiba di proyek itu tiba-tiba ada yang kecelakaan. Nah, simpulan, menurut peneliti, metode etnografi dan etnoandragogik dapat diandalkan untuk mengungkap dan mengeksplorasi secara komprehensif soalan-soalan yang disusun di awal sebagai rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Menurut saya, peneliti sangat berhasil mengungkap apa yang tersembunyi di balik kemegahan proyek-proyek bangunan. Penelitian ini seakan menampilkan behind the scene dari satu kemegahan dan kemewahan bangunan yang memukau. Sebagai sebuah studi etnografi, tentu penelitian ini
sangat layak diapresiasi menurut saya. Implikasinya studi ini tentu memberikan implikasi yang baik apabila disubstitusikan dalam penyusunan berbagai kebijakan atau peraturan yang kerap terlalu kaku dalam dan tercerabut dari akar budaya masyarakat. Jadi kurang peduli gitu. Nah, sebagai temuan ilmiah dan naskah akademik yang berbobot, disertasi ini sangat layak dijadikan pertimbangan dalam perkara yang menyangkut hajat hidup para pekerja bangunan. Rekomendasi sebagaimana catatan yang saya berikan, rekomendasi dalam riset ini memiliki nada yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Prof dan teman-teman. Ya, menarik. Jadi saya sepakat kalau pilihan pilihan permasalahannya memang menarik ya. Jadi yang mungkin nggak terpikirkan, tapi sebenarnya yang vokasi teknik bangunan maksudnya udah itu itu langsung ya, nyantol maksudnya. Jadi persis yang dibicarakan tadi memang eh, informal ya, pekerjaan informal. Ya sama dengan kita kita bicara itu tadi ya, pengrajin-pengrajin di apa namanya UMKM segala itu kan hampir semua informal tuh, termasuk di apa di desa-desa wisata pengrajin-pengrajin tradisional itu kayaknya informal juga. Jadi makanya itu sering saya ungkapkan supaya nanti ya sedikit mengembangkan wawasan ke yang seperti ini ya. Saya kira hari ini ya apa namanya istilahnya dia menggunakan etnografi dasarnya ya, hanya etnoandragogi karena memang andragogi kan orang dewasa ya, Iya, berikan orang dewasa. Jadi ya 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 oke itu memang seperti itu ya kan memang orang dewasa sudah tahu apa yang harus dikerjakan, apalagi mereka sudah punya keluarga dan sebagainya. Itu sangat andragogi ya. Hanya digantikan etno andragogi itu mungkin budaya orang dewasa ya maksudnya. Iya. Dalam mencari pengetahuan atau pengalaman untuk menjadi tukang. Kira-kira begitu. Logikanya apa logikanya ketemu ya. Ketemu, Prof. Ya, saya komentari sementara. Bahasa memang memang sangat mendukung kalau itu orang Jawa ya, kalau itu budaya Jawa ya nanti dari mana suku Jawa ya nanti orang Jawa sebaiknya sangat mendukung karena pemahaman terhadap istilah-istilah yang sangat etnis itu langsung bisa ditangkap ya. Jadi kalau orang luar jadi itu yang lain itu maksudnya apa misalnya itu harus bersantai ya. Jadi sebaiknya memang sangat mendukung. Walaupun begitu ya etnografer pertama kan pertama ya di Indonesia itu yang ini kan Van Gert ya itu kan orang Lombok yang meneliti tentang dia bukan orang pesantren juga yang meneliti pesantren. Jadi atau mereka lalu harus acur aja istilahnya harus lama gitu. Bahkan dulu Anda tahu ketika Master Surgeon ya meneliti etnografer tapi bukan pendidikan etnografi, bukan pendidikan tapi etnografi antropologi di Papua yang harus nikah sama suku suku Papua ya, aborigin apa suku Papua ya. Itu karena dorongan untuk lebih dekat pada pada budaya dan bahasa dari lokal atau yang subjek yang diteliti. Kira-kira begitu. Jadi mendukung ya. Jadi tapi begitu lalu wah kalau itu saya orang Sumatera nggak bisa peneliti Jawa. Bisa saja nanti kan banyak bisa ditanya orang-orang kampung bisa aja. Maksudnya apa mbah ini mbah ini bisa tahu. Nah, ini cara tapi akan sangat mendukung ketika sebahasa ya sebahasa. Oke, masa penelitian ya ideal memang seperti itu ya. Tapi kalau
masa 3 tahun nanti setahun sudah proposal kan nanti ya ada 2 tahun malah ya. Iya, Bang. Bisa Iya, kan Bang. nggak masalah ya. Sehingga sebetulnya politik kota itu harus segera ke lapangan. Iya. Kalau saya pimpinnya itu ya ke lapangan dulu kadang-kadang. Udah ke lapangan dulu aja nggak. Proposalnya apa namanya ujian proposal nanti aja. Mhm. Kita sambil di waktunya ditentukan supaya lebih lama. Ya, itu kalau saya begitu. Pokoknya asal pembimbing itu sepakat ini saya harus segera ke lapangan Pak. Ya, ya bolehlah kalau memang sudah jelas arahnya, ya lah. Itu fokusnya sudah jelas, sudah saya pas kalau saya. Jadi waktu masalah tapi ya tidak seideal itu saya pikir. Jadi saya juga ada yang nggak sampai setahun ya. Mhm. Tapi ya ini ya. Tapi ini hasilnya bagus. Hanya ada istilah yang saya masih ada pewarisan, ada transformasi. Sebenarnya dua-duanya ada ya. Yang Iya, Bang. pewarisan kan bukan transformasi. Dari yang saya tangkap transformasinya itu karena ada pelatihan internet, ada pelatihan barangkali apa ya, yang itu transform ya. Iya. Transform itu lebih kepada ada tuntutan yang seolah-olah keharusan, kalau Mhm. enggak ya enggak bisa transform, tidak hanya sekedar perubahan, tapi perubahan ke atas. Itu lebih transform, improve ya. Oh, iya. Dan ada pewarisan itu yang menarik. Nah, itu tadi sebetulnya ada pewarisan dari generasi tua, generasi muda itu adalah proses vocational education, Iya, vocational betul, Prof. training. Ya, apa itu? Magang, ya, walaupun semua magang ya. Jadi kalau anak-anak apa namanya bapak ke anak itu kalau bisa diungkap saya tidak tahu di seperti apa itu akan menarik itu. Hmm. Jadi kewarisan apa ya bapak sikap apa kebanggaan ya apa kepercayaan diri jadi tukang ternyata lebih menjanjikan macam-macam itu kan dari bapak ke anak dari sisi sikap itu vocational very very professional ya kan vocational kan membentuk sikap membentuk habit itu ya itu bisa diungkap lalu termasuk keterampilan dasar tentu ke anak itu ke ayah itu magang ya tapi ketika di lapangan kerja karena kan karena kuli bangunan itu tukang bangunan itu kan pekerjaannya di realnya alam pekerjaannya budaya di lapangan ya setelah di lapangan itu lalu akan mendapatkan tidak hanya keterampilan dasar tapi lebih keterampilan profesional ya tadi yang dikatakan bisa bahkan yang menarik tadi ada tingkatan ya leveling dari profesionalisme tukang ya Betul, Bang. peralihan juga transform Mhm. dari apa kena tukang ke tukang itu juga Ya, transform ya di transform jadi itu perubahan budaya perubahan keterampilan perubahan knowledge skill menjadi tukang itu berarti meningkat nah itu saya tahu apakah leveling itu ada kriteria tertentu itu akan menarik kalau ada itu sangat menarik ya tapi sudah ada clue untuk kesana itu saya sudah senang kalau saya ya ya, itu yang saya catat ya nah K3 itu memang penting ya, tapi banyak diabaikan. Ini betul. budaya Indonesia juga itu. Ini ya, saya membimbing tentang bagaimana membimbing K3. Itu satu lagi yang saya kurang values dan etik, Mas. Ya, jadi ini kalau ditatat kemarin saya ngomong tentang green skill itu, yang saya kemarin saya di kelas hari Selasa ya itu dia akhirnya harus FGD hanya menemukan values about green skill ya semua orang tahu tentang lingkungan tapi ketika nggak punya values tentang lingkungan ya dia nggak melaksanakan Hmm. ya nggak melaksanakan jadi dianggap itu sudah ada orang lain jangan
air netes, lalu lampu nggak dimatikan itu udah kalau punya values lingkungan itu akan geli harus mematikan. Kali nggak punya values, biarkan aja sudah ada yang ngurus gitu kan. Nah, ini values, etik sangat penting di Indonesia ini ya. Itu sama ketika mungkin ya sudah ada pengetahuan, biasanya sudah ada walaupun saya informal. Ya itu yang ada catatan seperti itu. Sekarang ada komentar dari tadi siapa Indra yang bangunan. Silakan kalau ada Prof, sebelum beralih. diskusi tanya jawab, Prof. Ya, gimana? Ya, baik. Terima kasih, Prof. Tadi untuk penampilan di yang pertama disampaikan Pak Ilham ini membuat saya cukup tertarik untuk mendalami kualitatif gitu karena memang sebelumnya eh, riset S1 maupun S2 cenderung ke pendekatan kuantitatif sehingga memang saya perlu banyak informasi dan pendalaman terkait dengan bagaimana metode kualitatif itu dilaksanakan secara prosedurnya. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Ilham tadi cukup menarik secara isi gitu ya, secara isi sudah tergambar. Namun saya perlu penjelasan lebih lanjut gitu, penjelasan lebih lanjut berkaitan khususnya di bagian metodologi karena saya juga sedang belajar lebih dalam terkait dengan berbagai macam pendekatan dengan metode kualitatif ini. Khususnya yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi adalah etnografi atau lebih khusus lagi tadi ada etnoandragogi. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, tadi sudah disebutkan secara metodologi terkait dengan durasi waktu gitu ya. Durasi waktu minimal tadi ada 12 bulan gitu ya. 18 bulan maaf. 6 bulan pertama untuk collecting data awal, kemudian yang utama ditambah 12 bulan sehingga total 18 bulan. Pertanyaan saya, tadi barangkali agak cepat dan belum tergambar secara komprehensif di saya adalah bagaimana setting penelitian ataupun prosedur teknis yang dilakukan khususnya di penelitian etnografi ini, lebih khusus lagi dalam konteks disertasi ini. Jadi selama 18 bulan itu secara prosedur kualitatif khususnya dengan etnografi ini itu seperti apa setting penelitian dan prosedurnya selama kurang lebih tadi 18 bulan minimal itu. Kemudian yang kedua, nah sebenarnya saya masih mengganggu pikiran saya adalah sebenarnya untuk di penelitian kualitatif itu yang memberhentikan seseorang untuk selesai itu apakah berkaitan dengan durasi waktunya atau berkaitan dengan data yang sudah kita dapatkan gitu. Misalkan katakanlah penelitian etnografi ini atau penelitian kualitatif secara umum itu sudah dikatakan layak untuk cukup atau berhenti. Itu yang katakanlah memberhentikan tadi apakah waktu yang minimal 18 bulan tadi atau katakanlah data yang sudah terkumpul. Kalau misalnya itu berkaitan dengan data yang terkumpul, nah kadangkala seringkali informasi yang saya dapatkan itu kalau misalnya data sudah jenuh atau sudah katakanlah data sudah cukup. Nah, makna cukup atau makna jenuh itu kan sebenarnya masih masih belum secara gamblang gitu ya, belum secara tegas gitu. Mungkin barangkali dikatakan cukup oleh si A, tapi kalau menurut si B barangkali belum cukup gitu datanya. Nah, yang mencukupkan itu data yang seperti apa gitu. Kalau tadi yang saya tergambar di saya tadi baru waktu ya, waktu yang memberhentikan yaitu 18 bulan. Kemudian kalau itu berkaitan dengan collecting data yang sudah terkumpul, nah itu bila mana data itu sudah dikatakan layak dan cukup di penelitian kualitatif itu.
Kemudian itu tadi pertanyaan yang kedua. Yang terakhir pertanyaan yang ketiga terkait tadi yang pertanyaan 1 dan 2 kaitannya dengan metodologi, yang ketiga ini berkaitan dengan konteks teori. Nah, di temuan penelitian transformasi budaya pekerja bangunan ini dalam mengembangkan keterampilan vokasional ini, apakah temuan itu berupa katakanlah gambaran suatu fenomena kejadian gitu, atau memang kemudian itu harus ditarik gitu ya, ditarik menjadi semacam teori gitu ya, semacam teori yang mentransformasi atau mengkonstruksi teori yang mengkonstruksi dari suatu fenomena itu atau suatu transformasi budaya itu gitu. Jadi pertanyaannya ketiga itu, yang ketiga apakah suatu temuan dari penelitian kualitatif itu harus muaranya sampai menjadi konstruk teori seperti itu. Mungkin itu dulu, terima kasih. Baik, saya tanggapi langsung Prof ya. Baik, sebenarnya dalam riset kualitatif menurut saya kita tidak boleh apa namanya terkontaminasi dalam paradigma yang sangat kuantitatif. Kuantitatif itu adalah yang pasti, yang baku, yang seharusnya sampai mana, dan lain sebagainya. Riset kualitatif itu menurut saya sangat subjektif ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah tentang kecukupan, memang ini sangat subjektif. Kecukupan menurut siapa? Ya menurut penelitinya gitu. Jadi dari mana kita membuat batasan cukup tadi itu? Ya dari pertanyaan yang kita bangun. Karena sebenarnya riset itu hanya dua pekerjaan. Yang pertama pekerjaan menyoal, yang kedua pekerjaan menjawab soal gitu. Jadi untuk dapat jawaban yang bagus, kita harus bikin pertanyaan yang bagus. Menurut saya seperti itu. Itu yang menarik dalam riset ini karena pertanyaan yang di awal dikonstruk itu sangat menarik ya. Jadi berangkat dari ironi nasib para pekerja bangunan yang tidak pernah tercatat namanya punya karya gitu. Namanya larut di dalam nama-nama para arsitek, para desainer bangunan dan lain sebagainya. Itu yang diungkap. Nah, pertanyaannya menggelitik kan, bagaimana mereka itu bisa datang pengetahuannya, nah, gitu. Tapi untuk ya jawab pertanyaannya yang pertama, apakah batasan waktu eh, apa namanya sejadi satu-satunya? Enggak. Jadi waktu itu bahkan ini tadi proses riset ini dimulai dari sebelum peneliti menjalani studi kalau saya baca. Jadi 6 bulan penelitian awal itu adalah mungkin beliau dapat hibah penelitian dari mana ya, terus dikerjakan, baru ketika menjalankan studi itu dilanjutkan lagi penelitian eh, lanjutannya 12 bulan tadi itu. Nah, dirasa sudah cukup mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan yang dikonstruk di awal ya sudah cukup. Kalau saya mau mengkritik misalnya, saya bisa aja mengkritik disertasi ini secara pedas gitu ya, karena banyak celahnya juga. Tapi memang karena saya ingin memberi apresiasi, jadi uh, banyak pujian yang saya tampilkan di sini gitu. Contohnya misalnya, mana yang kurang? Di dalam riset ini peneliti itu hanya memilih responden yang berpengalaman 30 tahun. Menurut saya ini kurang fair untuk menilai bagaimana transformasi terjadi di lapangan. Karena setelah 30 tahun itu para pekerja kan sudah banyak yang pulang membangun karir sendiri sebagai kepala tukang dan sebagainya. Jadi peneliti ini tidak melakukan penelitian di dua tempat gitu. Menurut saya bagusnya dia juga meneliti di Jakarta itu, di lapangan ya, lapangan pekerja, lapangan kerjanya, bukan hanya lapangan di mana para pekerja tukang ini hidup gitu ya di Desa Sudalarang itu. Kalau menurut saya lebih tepat kalau peneliti hadir juga di Jakarta atau di kota-kota besar lain di mana mereka ini bekerja gitu. Jadi bisa melihat bagaimana proses transformasi langsung. Karena di pertukangan itu tadi juga kalau mau kritik lebih dalam lagi ada rentang waktu yang sangat panjang, kurang apa ya, kurang detail lah. Tahapan kedua yang disebut jenjang karir itu dari 2 tahun ke 40 tahun itu menurut saya sangat lebar ya. Padahal kita dalam logika bisa bikin bayangan tuh. Harusnya bisa dipecah tuh misalnya
2 sampai 10 atau 10 sampai ini, karena senioritas itu pasti ada di dalam pekerjaan. Perkara siapa yang harus beli rokok itu saya yakin kalau di tengah-tengah break siapa yang harus beli rokok, beli nasi bungkus itu juga jadi persoalan di dalam profesi ini. Walaupun informal tapi mentalitas masyarakat kita tuh sangat formal, punya punya klasifikasi, punya sistem hierarkis gitu. Bahasa kita kan menggambarkan itu, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan lain sebagainya menggambarkan kondisi bahwa kita punya klasifikasi terhadap kelas masyarakat gitu. Nah, sama di pertukangan juga begitu. Selanjutnya transformasi, bentar saya harus nyolokin laptop. Pertanyaan pertamanya tadi apa Pak Mus? Yang berkaitan dengan setting penelitian atau prosedur teknis Ya, pelaksanaan, ya, misalnya ya, insight collectingnya seperti apa, seperti ya itu tadi. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, tidak ada apa namanya ya keragaman di dalam eh, pengambilan datanya. Itu beliau merahasiakan ya sebagai etik tadi ya dijelaskan Prof untuk privacy. Jadi ada nama samaran yang dipakai untuk informan utamanya 5 orang tukang dari paguyuban tukang tadi itu. Ya, Jadi dilakukan apa namanya wawancara mendalam ya sambil ya kita nggak tahu sambil ngopi atau sambil apa. Tapi caranya yang seperti itu. 30 tahun itu ya, Mas, yang Ya, iya betul 5 Prof. orang. Ya, Ya, 30 ya. tahun. Nah, yang menurut saya kurang tadi yang tidak ke juniornya harusnya kan ada juga ya konfirmasi seperti itu. Lagi kerja di lapangan di Jakarta misalnya. Itu yang belum ada. Nah, selanjutnya apa tadi Ada yang itu kan ada 30 atau Mas, ada 30 narasumber ya yang diwawancarai. ya itu yang di Saya ini nggak tahu Prof. ya, saya kan Di nggak di bisa akses seluruh yang nggak tahu. jadi yang 35 itu di studi pendahuluan aja Prof. Untuk Keseluruhan. ya studi pendahuluan untuk menentukan apa ya desa ini dijadikan sebagai apa namanya Oh, tempat gitu. Jadi kalau yang riset baik. lanjutannya waktu ngerjain disertasi itu cuma 5 orang seperti itu, 5 orang pekerja yang udah berpengalaman. Nah selanjutnya tadi pertanyaan ketiga terkait apa, Pak Mus? dengan temuan fenomena itu, katakanlah kalau sudah dikatakan Jelas. layak untuk penelitian kualitatif itu, apakah harus sampai katakanlah menemukan suatu teori baru atau katakanlah menemukan konstruk teori yang mengkonstruksi dari ternyata ada fenomena ini ternyata didapatkan itu dari suatu teori-teori Ya. menurut siapa gitu. Oke, selanjutnya berarti saya menjawab ini. Kan kita boleh punya pertanyaan kritis, dari mana teori itu lahir gitu kan. Padahal kalau kita lihat-lihat teori, misalnya Marx itu punya teori kelas. Apakah Marx mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari kelas-kelas sosial itu langsung jadi teori ketika dia mengatakan? Kan enggak. Teori itu kan ketika ada pengakuan dari ilmuwan yang berikutnya gitu. Jadi tidak kelahiran teori itu menurut saya bukan kelahiran seperti anak bayi lahir. Lahir teori, enggak seperti itu. Teori itu lahir ya karena dia dibicarakan terus. Misal ketika Einstein menulis paper tentang teori relativitas itu, apakah begitu dia menemukan teorinya langsung muncul Bukan, dianggap teori? maksud saya begini Pak Ilham, maksud saya eh, katakanlah misalkan dikatakan suatu disertasi layak untuk kualitatif itu katakanlah menemukan suatu fenomena yang fenomenal gitu, misalkan suatu bagaimana suatu transformasi itu eh, dalam konteks ini bagaimana transformasi suatu pekerja bangunan itu. Nah, maksud saya dikatakan layak itu katakanlah pada saat sejauh mana gitu, Ya, ya, ya. saat sejauh Ya, mana. saya paham maksudnya. Sebenarnya gini, itu sangat subjektif juga. Jadi kalau ditanya apakah temuan ini fenomenal, menurut saya fenomenal gitu. Karena
Misal saya membaca beberapa temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dituliskan Bu Lilis ini, itu rata-rata pekerja bangunan sangat kaku ya. Jadi sangat, kalau di luar negeri itu pekerja masang ubin itu ubin aja gitu. Sementara di Indonesia ini multitasking tuh. Itu mengejutkan sih bagi saya kalau kita padukan dengan apa namanya pekerja bangunan di luar negeri yang sangat terbatas pada keahlian-keahlian tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya, kita bisa anggap sebagai teori nggak di temuan ini? Ya itu bergantung kita sendiri. Karena nggak ada sesuatu yang apa ya, yang sangat pasti apakah sesuatu itu disebut melahirkan teori atau enggak. Selama dia teruji oleh waktu dan sejarah, nanti bisa disebut sebagai teori, gitu. Jadi nggak dalam Saya, waktu singkat menurut saya saya bantu, seperti itu. saya bantu ya. Ya, Prof. Jadi memang kualitatif itu karena prosesnya induktif itu menemukan suatu ya dari abstraksi-abstraksi itu. Abstraksi itu adalah muncul ke teoritik ya, abstraksi. Berarti kan semakin itu semakin abstrak, semakin abstrak kan? Karena proses induktifnya itu justru akan menemukan teori atau mungkin prinsip atau apa yang dikatakan dalil atau apakah atau hubungan sistematis antara beberapa hal, beberapa variabel itu, ya itu dikatakan teori awal, betul. Ilham, jadi kalau ini kan kuantitatif, kualitatif itu kan perlu, makanya ada mix itu ya, ada mix itu sebenarnya sudah ter, terkonfirmasi dengan kuantitatif dan ini harus berulang di kuantifikasi apa di konversi dengan penelitian kuantitatif baru menjadi teori umum itu kan. Jadi kalau teoritik secara ya secara ideal tadi, ya emang betul, tapi itu prosesnya. Saya sepakat kalau temuan itu ya, misalnya konstruk apa teori mentah atau teori awal ya, tapi terus akan apa namanya diverifikasi, transformasikan, transferability ya istilahnya, ke konteks lain itu terus di waktu yang memengaruhi. Saya sepakat gitu. Itu ya, tapi tetap batasnya itu ya pertama rumusan masalah terjawab atau pertanyaan terjawab itu aja. Ini aja kalau di kedua sakit ada hal yang belum terjawab ya dalam pikiran kita barangkali. Betul, Prof. Jadi nanti kita udah cukup juga. Kalau pengalaman saya kadang-kadang kalau udah terjun ke lapangan itu nggak mau habis itu mahasiswa terlalu asik. Nah ini bahayanya, terlalu asik di lapangan lalu belum selesai bro. Terus saya gimana? Masih pengen ini. Wah pengen terus nanti nggak rampung-rampung. Udah itu aja. Di stop. Saya nyetop biasanya. Biasanya memang penelitian kualitatif itu nggak ada batas waktu ya. Karena tergantung dari itu tadi yang akan diungkap. Tetapi Betul. Anda kan berjalan, penelitian bergelar, target gelar, dan waktunya terbatas. Jadi kalau apa namanya ya 3 tahun itulah. Jadi yang ideal tadi yang 18 jadi ya. Oh, 6 sasi masih ada cukup, sudah ketemu pertanyaan apa, sudah ketemu jawabannya, sudah ya sudah. Gitu ya. Oke, Prof. Jadi kita belajar mengenai dokter kan belajar. Lulus dokter ki ya mau lulus belajar gitu ya. Oke. Akan ada pelajaran lebih jauh lagi lebih. Sampai sekarang pun saya masih belajar terus gini kok. Gitu ya. Jadi ketemunya itu pertanyaan pertama dirumuskan dulu walaupun itu berkembang. Jadi nanti pemimpin akan bisa memberikan advice, ini dicukupkan saja ini. Itu walaupun kebanyakan mahasiswa yang kualitatif itu nggak mau berhenti mas. Jadi karena terlalu asik di lapangan ya itu menarik emang jadi kualitatif. Menurut pengalaman saya juga begitu. Jadi tapi harus di stop. Nah, nanti nggak tahu 3 tahun nggak rampung, nggak teruskan
Nanti pengen ini. Udah pengen cari mertua di sana ya Pak. Waduh, gawat ini. Rampuk-rampuk. Ya Prof, gitu ya. Oke. Jadi memang relatif subjektif. Jadi nanti yang patokannya biasanya ya pertanyaan pernikahan itu kira-kira awal Ya. ya. Walaupun berkembang dikit-dikit, Prof, dikit, ini sedikit tambah. Gitu ya. Tadi terima kasih pertanyaan. Prof. Terima kasih Pak Ilham. Prof, ingin ini Oh, Prof, Pak Mut. komen sedikit tapi tidak apa namanya mengingatkan dalam konteks ini. Bagi saya juga penting untuk seperti yang tadi disampaikan. Saya pikir udah lengkap ya. Tapi saya merasa ketika tadi apa namanya ketika bicara pada penelitian kualitatif, tentu kan seperti yang disampaikan oleh Mas Ilham dan juga Prof Parjono kan akan berkembang begitu kan tidak tidak mungkin begitu Ya, apa namanya apa yang kemudian oke kalau misalnya cukup dengan apa yang menjadi rumusan masalah oke gitu tapi kalau misalnya menemukan hal yang menarik seperti yang tadi disampaikan oh ini menarik menarik itu kan bisa tetapi perlu adanya kecukupan dan dalam batasan yang akhir saya pikir selain juga bicara di dalam rumusan masalah yang sudah terjawab ketika menemukan hal yang baru selain juga subjektivitas seperti yang tadi juga dijelaskan juga saya rasa adalah kemampuan peneliti untuk kemudian membedakan ini bermanfaat atau tidak begitu dalam konteks temuan ini gitu. Meskipun menarik kalau kemudian dia sudah merasa oh ini cukup gitu, cukup bermanfaat, cukup bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir itu juga menjadi batasan sehingga di dalam konteks penelitian itu ada yang ada yang menjadi yang namanya keterbatasan penelitian dan kita bisa mengisi kekurangannya di sana. Saya pikir itu Prof dan teman-teman yang ingin ya. saya garis bawahi saja untuk terkait dengan melengkapi atau menambahkan yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Terima kasih. Oke. Cukup ya. Ini sudah cukup lama. Jadi menarik ya. Kalau udah diskusi menarik. Waktunya harus dibatasi. Dan apa namanya? Kalau kita meniru Van Gogh berapa tahun itu penelitian pesantren yang hanya menemukan bukan tanda kutip banyak ya. Ya. Salah satunya temuan gitu. Itu antara santri abangan dan Islam abangan dan Islam santri yang melonjarkan itu. Tapi udah berapa tahun, lebih dari 6 tahun masalah. Tapi kan dia nyantri, dia mulai dari situ dia hitungnya. Gitu ya. Jadi ya kalau untuk gelar ya jangan ya. 3 tahun itulah udah maksimal. Jangan lebih dari itu. Oke. Ya nanti ya bisa diskusi lebih anu lagi.